geng, kita berjumpa lagi geng. Apa kabar semua my geng? Oke geng, saya punya konten hari ini saya ada buat catatan sebab saya tidak mau ada satu pun tertinggal. Selalunya saya jenis tidak suka menulis sebab selalunya kalau saya bercakap depan kamera, apa yang ada di dalam otak itu saja yang saya akan keluarkan di dalam mulut nih, sebab itu berbelit-belit saya punya lidah. Saya harap saya punya geng-geng dari Indonesia paham saya punya bahasa, oke? Cepatnya. Oke geng, pertama kita akan membahas YouTuber pemula. Dan kedua, saya ingin memperkenalkan dua sahabat saya terbaru saya dari Indonesia dan Sabahan, dua-dua lelaki. Oke, kita mulakan sekarang. Sebelum panjang lebar nih video, memang akan panjang, tapi kamu skip sajalah kalau panjang. Yang penting iklan jangan skip, oke? Kurang asem. Oke, pertama kita akan membahas YouTuber pemula. Kebanyakan sekarang ramai saya punya sahabat baru dari YouTuber pemula. Mungkin kamu tahu mau tertanya-tanya apa yang ingin dibahaskan. Oke, kita akan bahas pasal sindiran ataupun bukan teguran, sindiran dan teguran tidak sama. Oke, pertama untuk YouTuber pemula, hentikan membuat sindiran untuk YouTuber pemula. Sepatutnya untuk YouTuber pemula ini kita yang kena support, kita yang kena sokong, kita yang bagi dorongan kepada YouTuber pemula supaya mereka lebih mengganggu pula. Saya punya bibi ini semua luka-luka, kurang minum air. Iklan. YouTuber pemula, jangan sekali-kali kita menyindir, kita buat status yang beginilah begitulah. Ingat geng, kita juga pernah bermula daripada bawah macam mereka semua. Jadi saya harap kita akan memberi semangat kepada YouTuber yang baru bermula. YouTuber pemula ini kita sudah pernah merasa dulu yang sebelum dimonetize. Kita juga pernah merasa mencari subscriber ke sana ke sini, dan kita juga pernah tidak berani share kita punya video di Facebook ataupun kita tunjukkan muka, memang kita tidak berani. Cara kita bercakap juga sangat kaku. Sampai sekarang saya masih belajar, oke? Ampunkan kalau terlebih cepat saya bercakap. Saya harap difahami, oke? Dan kepada YouTuber pemula, kalau sekiranya melihat sindiran ataupun apa saja yang akan buat kita down, perasaan kita macam give up tuh diabaikan. Jangan sekali-kali pandang ataupun ambil hati dengan status orang seperti itu. So itu adalah orang-orang jenis yang hatinya hitam, hatinya busuk dan ingin menjatuhkan, dan hatinya sangat orang ini jenis yang dengki. Sebab itu mereka akan buat status yang akan menjatuhkan kita. Tapi ingat, kepada YouTuber pemula, kebanyakan orang yang ingin menjatuhkan kita, mereka tidak berani menunjukkan muka yang sebenar. Mereka hanya akan berani buat fake account ataupun buat status-status. Itu sahaja, itu sudah perkara biasa. Macam saya setiap hari saya mendapat spam di Facebook, saya punya inbox, kan kita ada spam di sana setiap hari. Ramai sangat yang saya punya haters, pembenciku. Ramai sangat yang selalu spam masuk di sana, yang banyak yang kecam cara saya buat video, cara saya bercakap. Ada yang cakap Allah minta puji saja di depan bercakap, lidah berbelit. Tapi geng, itu saya tidak kisah. Sebab saya berjaya di hari sampai ke di sini, di tahap ini, saya berjaya di tahap ini pun bukan dari dia. Dan terima kasih kepada haters, kepada pemula-pemula. Berterimalah kasih kepada haters sebab dia salah satu penyumbang kita punya views. Thank you haters. Kalau sebutan salah harap diampunkan. Dan kedua, kita akan membahas konten orang lain. Oke, ini juga selalu saya mendengar, bukan sahaja saya mendengar, saya sendiri mengalami konten orang lain. Contohnya hari ini kita akan buat konten seperti ini, dan akan ada fake account akan komen di video kita dan akan memberi komen yang kita ini meniru si Anu, si Polan dan si Polan lah, si Anu bin si Anu lah. Kita meniru konten beginilah. Oke, pertama mungkin si haters yang tengah menonton sekarang dan sudah memberi saya dislike. Oke, thank you very much.
Saya sangat menghargai Anda memberi saya view. Kepada si haters, si pembenciku, konten ini ada di dalam dunia beribu-ribu, saya rasa berjuta-juta serupa kita punya konten. Pertama, daily vlog. Ibu-ibu di luar sana ada beratus-ratus, berjuta-juta yang akan membuat daily vlog. Di luar sana ada berpuluh-puluh juta yang membuat unboxing. Ada berpuluh-puluh juta yang akan membuat promosi channel. Dan akan berpuluh-puluh juta yang akan buat konten cover lagu, menyanyi, apa semua, berlakon, buat film, macam-macam di luar sana buat konten. Jadi mungkin para haters ini tidak paham ataupun ketinggalan zaman yang masuk ke video kita dan akan mengomen kita punya video, akan menuduh kita, ih awani habislah aku kena kecam to keluar. Saya punya semenanjung, saya minta maaf. Saya coba sedaya upaya buat bahasa Melayu Sabahan. Jika ada yang masuk di sana, pedulikan. Dan satu lagi, jika ada komen mengecam kita punya channel, jangan padam, geng. Jangan padam. Tolong pinkan bahagian atas komen yang membenci. Kalau dulu saya selalu dapat komen-komen begitu, saya tidak tahan baca, saya terus padam. Oke, saya padam. Tapi mulai sekarang kalau saya mendapat komen seperti itu, saya akan pinkan dia. Kita kasih viralkan dia, terkenalkan bagi dia. Bagi dia tepukan. Mungkin sekarang nih banyak yang menyampas, saya bercakap, oh it's okay, ini adalah diri saya sendiri, oke. Kita sambung lagi kepada konten yang pasal konten ciplak atau konten tiruan kah. Selagi diri kita sendiri buat konten sendiri, kita sendiri yang berduduk kita sendiri yang duduk di depan telepon, edit sampai berjam-jam, sampai tidak cukup tidur. Kebanyakan ini saya punya bawah mata ini, kalau saya tidak baca bedak sedikit ini memang nampak sangat terlampau tidak cukup tidur. Kebanyakannya saya punya haters masuk di saya punya spam di Facebook Messenger, nanti akan komen mata berlipat 10 kali lipatan mata. Oke, adakah seksi? Memang ini mata saya ini memang sentiasa berlipat-lipat, geng, sebab tidak cukup tidur. Dan mengganggu pemandangan. Macam mana saya sudah paitong tapi dia masih terkeluar lagi. Ada aku kesah. Tak kisahlah. Jangan pedulikan orang macam tu, geng. Sebenarnya orang kebanyakan yang komen ataupun cemuh ataupun menyindir kita ini kebanyakan orang pengecut. Saya akan panggil orang itu pengecut sebab mereka tidak berani face to face ataupun keluarkan muka mereka sendiri di depan-depan. Contohnya buat video, oh oke, si Yuki Suzini buat begini begitu. Dia tidak berani buat konten begitu. So, kebanyakan orang-orang seperti ini saya akan panggil pengecut. Kamu hanya pandai membuat akun palsu. Dan dislike juga saya akan bahas di sini. Kepada haters di luar sana mungkin kita sedia maklum lah. Ada ramai orang tidak suka kita punya video, mereka akan buat macam ni. Oke. Buat terima kasih juga, so, kamu akan view juga saya punya video kan. Kamu geng-geng semua jangan bersedih. Aduh, saya punya bahasa kadang-kadang saya terlepas saya punya Melayu Sabahan. Kadang-kadang terlepas ada Semenanjung. Saya sangat minta maaf. Memang saya sudah boleh menjangka. Saya sudah menjangka yang haters di luar sana menunggu, memang sentiasa menunggu setiap patah perkataan, salah saya bercakap, salah saya sebut, memang sentiasa menunggu. Ataupun sedikit kekurangan di video memang akan sentiasa ada yang menunggu. Kalau dulu saya baru bermula, setiap hari saya akan rasa sedih, saya akan menangis. Kadang-kadang saya punya dua my sis bagi pantun. Kadang-kadang yang satu saya punya sis sampai video call melihat saya sedih kan tidak. Jadi sekarang kepada haters di luar sana, mungkin dulu haters selalu kalau dibagi komen yang membina tidak apa, sebab ada dua sindiran. Pertama sindiran membina, kedua sindiran membinasakan. Mungkin ada sahabat kita dari Indonesia tidak paham apa itu membinasakan. Membinasakan itu menghancurkan. Gue hancurkan loh. Oke. Dan kepada YouTuber pemula, jangan rasa sedih, jangan rasa down kalau
dapat kita baca status orang lain macam ni macam tu, diabaikan. Sebab dulu waktu saya pemula, saya tidak berani share di Facebook saya punya video. Lepas tu saya punya sis bagi nasihat, dan akhirnya saya memberanikan diri share video saya di Facebook. Pertama saya share belum ada kecaman, kedua saya share jantung sampai tu anak panah buk menusuk jantung. Dia perli cara sindiran di Facebook tu membuat saya macam saya stop buat YouTube. Tetapi saya berfikir kembali, saya akan lawan orang tu, saya akan buktikan orang tu satu hari nanti saya akan berjaya. Masa tu saya punya subscriber belum sampai 100 orang. Lepas tu saya akan buktikan kepada orang tu satu hari nanti saya akan berjaya juga. Itu adalah saya punya cara saya melawan haters. Saya tidak akan down, tapi saya akan buktikan kepada haters, saya terus abaikanlah yang gila-gila. Saya tidak akan cut, saya biarkan saja, biarlah panjang-panjang. I'm sorry, siapa yang tidak mau tengok apa boleh buat. Lepas tu itu adalah salah satu penyebab pemula-pemula tidak berani share video mereka di Facebook. Sebab kebanyakan yang menonton di Facebook, apalagi yang pemula, mereka melihat cara kita bercakap yang kaku, cara pandang kamera salah kadang-kadang di sini tuh, sebenarnya bukan situ. Cara pandang kamera, saya pun kadang-kadang sampai sekarang masih lagi salah pandang kamera. Kita akan dikecam, dicemu, disindir, kenyang sampai saya bergemuk macam ni. Oke, diabaikan. Dan seterusnya saya akan memperkenalkan dua saya punya sahabat. Sorry geng, macam keluar air mata bukan kerana saya rasa sedih. No. Saya rasa sangat gembira. Oke, saya akan memperkenalkan dua saya punya sahabat terbaru. Belum lagi lama kami bersahabat, yaitu Dewa Pertana channel dia dan Tobok channel. Ini channel dia. Si Dewa Pertama dari Indonesia dan Tobok channel dari Sabahan, Bambangan. Si Dewa Pertama cantik seperti bunga. Mereka adalah sahabat-sahabat yang saya baru berkenalan. Untuk sahabatku Dewa Pertana dan Tobok, sebenarnya kamu hadir ke channel sebelum kamu hadir ke channel saya Wani Pony telah memperkenalkan ini adalah sahabat. Wani Pony telah share Dewa Pertana dan Tobok channel punya link di tempat saya. Jadi pertama kali saya hadir, saya tidak terus sub. Saya hanya menunggu 2-3 hari. Saya ada hadir di sana menonton, dan saya tidak sub terus. Ini adalah pengakuan saya jujur, yang sejujurnya. Saya melihat channel itu dahulu, tetapi dua channel ini sangat-sangat membantu sahabat-sahabat semua mendapat subscriber. Walaupun mereka jarang membuat konten-konten seperti kita buat konten macam daily vlog ataupun konten biasa, mereka ini kebanyakan membuat konten buat live. Jadi cara mereka membantu para sahabat, saya sangat puji. Ini sikap mereka buat live, dan sahabat di sana boleh saling menyapa, saling berkunjung, dan jangan salah sangka geng, walaupun saling berkunjung, jangan melanggar aturan YouTube sub for sub. Ingat itu. Mungkin ada ramai yang tidak paham apa itu sub for sub. Kepada YouTuber pemula, sub for sub itu ada orang hadir ke channel kita, baru berapa menit kita cepat-cepat balas ataupun tekan sub mereka punya channel. Itu memang dicop YouTube sub for sub. Jadi jangan terlampau cepat, biarkan dulu sehari 2 hari kah. Janganlah 2 hari, lama sangat. Lari juga orang. Tapi kalau orang itu ikhlas, mereka akan datang atau hadir kembali. Saya minta maaf, komen di video saya yang masak bayam Brazil saya belum balas, sebab saya tidak boleh terus masuk di sana. Nanti saya punya dolar turun, gengs. Lagipun saya ramai sangat YouTuber pemula yang baru mengikuti saya di video terbaru bayam Brazil. Jadi saya tidak boleh terus membalas mereka, nanti termasuk spam. Dan kamu dan lagi kepada YouTuber pemula, ini tambahan 14 menit berlalu. Kepada YouTuber pemula, ramai yang mengadu, "Alamak, kenapa saya punya sub
kenapa sub mereka hilang ataupun turun. Sedangkan hari ini, contohnya hari ini 10 orang. Kenapa tinggal 3 orang? Kemana mereka yang lari? Mereka tidak ikhlas, mereka tidak amanah, mereka tidak ini, mereka tidak itu. Sebenarnya bukan tidak amanah, tidak ikhlas. Kadang-kadang keikhlasan kita sendiri yang membuat kita punya subscriber berkurang. Mungkin kamu tertanya-tanya, apa salah pula? Kenapa kita punya keikhlasan yang membuat subscriber kita lari? Yang pertama, keikhlasan kita. Contohnya orang datang ke channel kita, sub kita punya channel, baru berapa menit kita terus datang kembali di sana membalas sub. Itu dipanggil kita punya keikhlasan akan membuang kita punya sub sendiri turun. Secara otomatis itu dipanggil spam. Kita akan ditangkap. Spam itu bermaksud sampah. Dulu saya lupa, dulu orang pernah tanya, kenapa kamu panggil spam itu sampah? Yes, memang spam itu sampah, geng. Kamu harus paham. Spam itu sampah. Kalau kamu ditangkap, dicop. Kamu akan dibuang di dalam tong sampah. Secara otomatis subscriber kita akan turun. Tapi jangan risau, geng. Siapa yang mengalami spam ataupun pengurangan subscriber, jangan risau, don't worry. Jika mereka ikhlas ataupun ingin bersahabat, mereka akan hadir kembali. Dan dalam masa itu kita boleh sub kembali. Oke, jangan risau. Walaupun mereka terbuang di dalam tong sampah ataupun tercicir di longkang ataupun ketinggalan, jangan risau. Kalau ikhlas, mereka akan hadir kembali dan kita akan dapat mereka kembali. Dan kita sambung kepada Dewa Pertana. 16 menit berlalu. Saya minta maaf kalau terlalu panjang. Dewa Pertana dari Indonesia. Kebelakangan nih saya selalu ikut dia punya live. Saya boleh nampak, saya boleh lihat dia punya cara dia menolong sahabat-sahabat yang lain. Di dalam live dia terbaik, geng. Saya sangat suka cara dia. Dia sangat amanah. Kita boleh lihat, kita boleh tahu dia lambat atau cepat dia akan hadir. Jadi siapa yang belum bersahabat dengan Dewa Pertana, kamu bersahabat dengan dia. Ini channel dia. Terima kasih, my friend. Kedua ialah Tobok Channel Banbangan. Dia adalah dari Sabahan. Dia sama dengan Dewa Pertana. Dia punya channel live juga, saling membantu, saling support di antara satu sama lain. Dan saya letakkan ini dia punya channel. Kamu jangan lupa subscribe channel Dewa Pertana dan Tobok. Sebenarnya saya jarang buat macam ini, nanti orang ingat saya dipilih kasih atau apa. No, geng, saya sama rata sahaja. Cuma ini dua adalah sahabat terbaru saya. Jadi saya tertarik perkenalkan mereka kepada kamu. Kamu jangan lupa subscribe channel. Dan kepada pemula-pemula di luar sana, jangan kamu lupa datang di channel mereka. Mereka selalu membuat live dan kita boleh nampak kita punya sub berapa banyak yang meningkat. Tapi kalau kurang kita punya sub, jangan salahkan yang sahabat lain tidak amanah ataupun amanah atau apa sajalah. Sebab itu adalah kesalahan kita sendiri. Jangan terlampau cepat balas sub. Jangan terlampau cepat balas subs. Sebab keikhlasan kita itu akan diri kita sendiri yang akan membuang kita punya sub. Faham kah tidak? Kalau kita cepat balas subs, YouTube akan tangkap dan akan buang kita punya sub. Jadi berkurang kita punya sub. Itu adalah untuk YouTuber pemula. Ingat itu, oke, geng? Dan kamu jangan lupa berkunjung ke rumah sahabat kita ini. Oke, dan akhir sekali kita akan saling bantu-membantu, saling support, saling menyokong. Kita ini bukannya artis yang sudah terkenal sedia. Memang kita ini orang biasa sahaja, biasa saja. Kalau bukan kita sendiri, memang kita susah sangat maju ke depan. Kadang-kadang ada orang minat kita punya channel, kadang-kadang tidak. Tapi kalau sahabat dan sahabat membantu, tidak mustahil kita boleh berjaya. Oke, dan kalau ada pertanyaan lagi, kita boleh bahas di next episode. Next. Tengok. Saya punya bambangan berbelit-belit. Kalau ada topik lagi yang ingin dibahas, boleh komen di sini di bawah. Yang pemula atau pemula ada pertanyaan pemula, oke?
ada pertanyaan boleh komen di sini. Kita akan bahas lagi sebab saya ada cuti selama 4 hari. Kalau tidak silap saya ada cuti 4 hari. Jadi saya ada masa buat konten-konten seperti ini. Saya ada masa cak di depan kamera. Sebab saya cuti kerja sementara tahun baru Cina. Jadi kepada pemula-pemula di luar sana, cayo, kuatkan semangat, jangan pernah putus asa. Oh, saya lupa. Ada satu lagi saya punya sahabat. Sebenarnya saya ingin memperkenalkan sahabat dari Sabahan juga yang sangat terbaik semua, yang pemula, pemula seperti Sabri Sabang, Iju, banyak, Juli semua the best, terbaik. Tapi mungkin kita tengok dulu macam mana komen selepas ini, apa yang perlu dibahas. Jadi setiap kali kita membahas, kita akan masukkan nama-nama pemula yang di sini, oke? Oke, geng, sampai di sini saja saya membebel. Saya harap sahabat-sahabat semua memahami saya punya bahasa ni. Ataupun lain kali saya cakap bahasa India Nipoda ataupun bahasa Korea Annyeonghaseyo. Ada anak saya di sana habis ketawa. Oke, geng, terima kasih karena menonton my geng semua. Cayo, bye.